Alhamdulillah saya ini mengikuti dari tahun 2012, 2014 ya sampai sekarang. Eh, Masanya itu tidak lama sih, 41 hari. Nah, beliau mengajarkan itu dikasih bekal wiridan, yaitu ya rosak, ya rosak, ya rosak, ya rosak. Di sini juga ada aturan bahwa tidak boleh tidur di malam hari, dan di siang hari pun di saat tidur itu tidak sepertinya di rumah. 1 jam kadang-kala cukup. Memang itu kalau toh kita pengen tidur lama juga nggak bisa. Jadi seperti orang dibangunkan. Dan memang sudah kenyang, kayaknya udah lama tidurnya tuh, kayaknya udah lama. Seger bangun 1 jam aja. Itulah di sini. Nah, pesertanya pasti dari mana? Pesertanya itu dari Kalimantan, dari Sumatera. Dan ini nih, ini Pak Suhud ini dari Palembang, jauh-jauh dari Palembang menuju hutan. Padahal dia ini pengusaha ini Pak, pengusaha sawit. Terinspirasi, oh ya saya itu pada teman-temannya gitu, baca-baca YouTube sehingga dia bisa tertarik langsung terbang ke sini. Tapi pesertanya bebas Pak dia? Oh bebas, kecuali perempuan ya, perempuan nggak boleh. Ya kan bukan komunitas ini ikut boleh itu? Oh boleh. Yang penting orang tersebut ada kemauan dan mau juga diatur. Untuk buka sahur itu bagaimana Pak? Buka buya itu peserta itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Di sini sudah disediakan full. Di sini ada pegawainya, pemasaknya tuh. Pemasaknya ada sendiri ya kan. Terus aulanya ada gitu kan. Sahur juga silahkan tinggal ambil. Ini gratis tadi ya? Gratis, super gratis. Jadi alhamdulillah, istilahnya benar-benar memperhatikan guru kita ini nih. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Yang penting ada kemauan, ada tujuan gitu. Kalau toh kita diijabah doa, ya umpamanya mohon maaf jadi kaya di rumah, dia itu buya nggak minta, nggak minta, silahkan. Apakah disyaratkan misalnya udah diijabah doanya harus berterima kasih buya Sakur yang mangga, terserah masing-masing orangnya. Kalau misalkan dari komunitas lain atau juga dari agama lain, pernah begini, ada artis dari Jakarta ya gitu, tiba-tiba boleh nggak ya ikut, mengapa tidak. Buya ini welcome untuk siapapun, sebab Buya itu manusia itu saya menghormati sekali. Beliau sangat menghormati sekali manusia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, beliau sangat welcome sekali. Bahkan dari misalkan ada orang yang bersisi paham dengan beliau gitu ya, dia silahkan datang ke pondok, jangan jangan hanya ngomong di luar ya kan. Seumpamanya orang itu dari Brunei misalkan terbang ke Jakarta kemudian ke Indramayu, pulangnya diongkosin. Itulah guru kita. Jadi bukan wah itu padahal sisi paham dengan kajian-kajian Buya misalkan. Silahkan datang dan berbicara, adu argumen,
Barangkali beliau yang salah, mungkin dia Buya pun mengikuti mereka. Ya, gitu. Fair istilahnya. Tujuan berkholwat itu apa sebenarnya? Oh maaf ya, di sini tuh orangnya tuh bukan saja dari pesantren ya, dari berbagai macam lapisan, dari macam latar belakang usaha atau apapun lah. Mungkin ini beliau tuh semuanya silahkan mendaftar, silahkan, dari orang yang katakanlah mohon maaf ya, orang yang terlilit hutang, orang yang lagi punya masalah gitu kan. Lah di sini bareng-bareng ya rozak itu sendiri-sendiri. Jadi ya rozak istilahnya tugasnya sudah ditentukan oleh dia. Dan kemudian kegiatannya di malam hari adalah jam 12 setiap malam itu istighosa. Ya sekitar lamanya itu 1,5 jam lah. Itu setiap hari. Seluruh peserta. Ya ini bebas. Yang penting mulia harapannya itu orang dari sini itu bahagia. Lebih-lebih hutangnya itu bisa terlunasi. Lebih-lebih apabila dengan suami istri lagi berselisih, kemudian sampai di rumah gitu seperti pengantin baru banyak di sini. Orang di sini tuh berbagai macam tujuan. Nah nanti di sini itu doa bersama-sama. Hasil maksud tujuan bagi peserta. Dikasih makan, dikasih minum nih, kue, rokoknya Samsu, ya. Kemudian ya itu udah sendirilah buah-buahan. Ini benar-benar ya. Artinya tuh Buya tuh memperhatikan kesucian, kebersihan dan apa tidak bisa sepenaknya gitu, membabat hutan. Pun kita pun kotoran misalkan itu benar-benar ada tempatnya, sampah tempatnya ada. Padahal kan ini di hutan. Mohon maaf, sampah tinggal lempar, tinggal tinggi, nggak boleh. Jadi ada aturan jaga ya, harus dijaga. Kalau di hutan banyak ini ya, berarti barangkali ada kalau hutan banyak kan kemudian ular itu bagaimana adanya? Ya, saya pernah Buya begini. Buya dulu di belahan hutan mana waktu itu ya. Beliau itu ada sekatnya kan. Jadi areanya tuh ditentukan. Nah, ditentukan ini jangan lewat dari batasan ini. Tapi Buya nggak ngomong, artinya ini sudah dipagar atau bagaimana gitu ya. Jadi tidak ngomong, Buya ini wilayah pagaran saya enggak. Pokoknya Buya bilang ini wilayah untuk kholwat, selebihnya jangan. Nah, kemarin saja saya mohon maaf ya, saya nginjak ular itu kata orang yang yang paham ular gitu kan, itu minimal 2 jam napas manusia tuh. Alhamdulillah saya tuh nginjak tuh ularnya tuh sopan, ular yang baik. Jadi saya injak, lari, berdiri, kemudian pergi lagi kayak gitu. Jadi tidak menyerang ya? Tidak menyerang. Jadi mohon maaf, ini pendapat saya ya, bukan saja manusia yang semesta juga termasuk hewan, satu tubuh ikut juga. Pernah saya begini ceritanya, ada ular hijau itu ular yang katanya itu bisanya itu beracun juga gitu kan. Dan saya itu waktu itu mandi jam 3 malam. Ular dengan saya jaraknya tuh di 10 cm lah. Dia tuh melingkar itu dari jam 5 sore sampai nanti pulangnya itu sekitar jam 6 udah mau
keluar matahari tuh, pagi ya. Nah itu setiap hari datang itu di situ. Waktu itu saya baru ketemu itu, ini ada ular. Tapi saya biarin, nggak saya apalagi dibunuh, apalagi Terusnya ini diletakkan ya. Padahal umumnya ular kalau terkusik Water. pasti Lagi tapi ini. Oh, itu mang saya mandi kok. ini Nah, kemudian ular itu apa kok? jam 3, jam 4 itu masih kosong. Masak. Saya subuhan dia makannya itu yang anakan kodok ya, anakan kodok gitu kan. Saya rusak gitu, anakan kodok itu kumpul, saya suruh dimakan lah gitu. Dia nggak mau. Mungkin kalau kita bilang saya pengen makan dari dia, saya bukan dari siapapun, itu ular. Ya mungkin harapannya itu sebagai contoh kita di sini peserta orang, ular saja bisa intinya mah orang 2026. inginnya tuh manusia itu berbahagia, tujuannya Pak di sini Dari mana, Pak? berbagi kepada Surabaya. manusia itu banyak ya, istilahnya mohon maaf ya, agamanya kental gitu kan, tapi nyatanya rumah sakit tuh Masak apa, Kang? dengan orang-orang yang ya mohon maaf, orang berjilbab, orang haji ya Anak dan sapi ya terus gitu. KTP-nya Terus salamannya berikan tangannya. Assalamualaikum. Ini kalau ke berapa ini? Tiap rumah sakit baru itu penuh dengan orang-orang, Baru mulai ya. tidak perlu iklan rumah sakit, Saya nggak bisa kasih lagi-lagi bisa kesini. bikin lagi rumah sakit. Kasih mantap-mantap dulu. Kang, mana ini Kang? Itu dari kajian ini Buya, jangan mari kita bahas, sebab yang di rumah sakit itu mereka tangganya kurang lagi sawah kebun ya, tapi nyatanya sehabis mandi ladang Beli anak. sawah Uang pulang daftar mana ya kan? kan, kok orang duitnya Ya. ke dokter sih, Itu. Ya kalau mau aku dokter yang Mana, makannya enak ya kan, rumah sakitnya bagus, spraynya putih Assalamualaikum Kang. empuk ya kan, sayangnya itu depok saja, makanya pil yang pahit-pahit buat saya, yang hamburger di mana dokter, mending Lu panas ya. ya kan bayar, mati pun bayar ya kan. Bayangkan kalau di sini Bu, Ya, double kamera. wahai sahabat-sahabat, silahkan yang mau ke sini itu kan bergabung, kita itu ta'aruf, saling kenal mengenal, daerah lain ke daerah lain, wataknya daerah lain berkumpul di sini, berbagai suku, berbagai agama lah katakannya. Ya begitulah Kang, artinya Buya ini artinya intinya berbagi kepada. Mengapa beliau berbagi? Dianya sudah lebih.